Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 Pendidikan Pancasila dari kelas Pendidikan Bisnis kelas B Tambuk 2020 akan mengimplementasikan nilai Pancasila, yaitu sila kedua kemanusiaan dan beradab terhadap anak jalanan. Yang beranggotakan saya sendiri yaitu Muhammad Akhir, Marisa Veronica Napitupulu, Saya Amirah Nabila Sakinah. Saya Ika Mega Prameswari. Saya Tasya Romauli Sitinjak. Saya Yocha Situmorang. berikut ada pemaparan dari kami. Sebagai dasar negara itu Pancasila, terkandung makna nilai-nilai di dalamnya yang mana sudah seharusnya terimplementasi dalam peraturan perundang-undangan dan juga kebijakan yang diambil oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Salah satunya adalah sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua tersebut memiliki implementasi yang luar baik dalam penjabarannya maupun dalam perundang-undang itu sendiri. Salah satu permasalahan Indonesia adalah masalah anak jalanan yang menjadi sorotan publik yang perlu mendapatkan perhatian, baik itu perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah. Pada saat ini, anak jalanan menjadi masalah serius, terutama di kota-kota besar yang ada di Indonesia ini. Mereka yang seharusnya mendapatkan kehidupan yang layak, namun karena suatu hal yang membuat mereka harus hidup di jalanan. Salah satunya adalah karena tidak memiliki keluarga yang seharusnya membiayai hidup mereka, namun karena mereka tidak memiliki keluarga, anak tersebut terpaksa mencari kehidupan yang jalanan. Selain itu, kemiskinan juga menjadi faktor pendukung membuat mereka mencari kebutuhan di jalan kota, karena orang tua tidak sanggup untuk membiayai kehidupan mereka, dan anak jalan tersebut ikut turun ke jalan supaya memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dari permasalahan di atas, maka implementasi yang dapat kelompok kami berikan adalah dari video tersebut kami dapat mengambil bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan anak jalanan tersebut tidak mendapatkan pendidikan sehingga nilai keadilan dari Pancasila menjadi dipertanyakan permasalahan dari setiap anak jalan tersebut. Berbeda-beda penyebab anak tersebut tidak dapat menempuh pendidikan di sekolah menurut apa yang didiskusikan oleh kelompok kami, yaitu yang pertama, ada anak jalanan tersebut yang tidak dapat melakukan pendidikan di bangku sekolah karena terhalang oleh kemiskinan. Tidak semua anak beruntung dan bisa mendapatkan hak-haknya meskipun mereka memiliki orang tua. Jangankan pendidikan, kebutuhan primer kayak sandang, pangan, dan papan pun sulit mereka dapatkan. Tak jarang juga mereka ada yang secara sengaja disuruh oleh orang tuanya untuk bekerja. Malah untuk urusan sekolah mereka dilarang. Dalam mindset kedua orang tua, anak jalanan tersebut hanyalah mengutamakan pemenuhan kebutuhan ekonomi saja, sedangkan urusan lainnya tidak terlalu dipikirkan. Baginya, anak haruslah berkewajiban untuk membantu kedua orang tua mereka, dan salah satu caranya adalah dengan bekerja sehingga mereka sengaja mendidik anak-anaknya dengan cara yang keras, yaitu dengan memperkerjakannya sebagai anak jalanan dan menghadapkannya dengan bagaimana kerasnya kehidupan. Padahal pada kisaran umur mereka yang masih dini tentunya belum mampu untuk memikirkan berbagai beban kehidupan, sehingga dapat disimpulkan bahwa anak-anak jalan secara tidak sengaja sudah menjadi dewasa secara instan, karena pada hakikatnya mereka sudah dihadapkan dengan berbagai perjuangan kehidupan. Kesalahan pemikiran kedua orang tua anak jalanan tersebut mungkin dikarenakan berbagai hal. Di antaranya adalah pendidikan yang minim dan kurangnya kesadaran dan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Dan yang kedua, ada juga anak jalanan yang tidak mendapatkan pendidikan karena orang tuanya sudah tidak ada, jadi terpaksa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya harus hidup di jalanan dan akibatnya tidak dapat menempuh pendidikan di sekolah. Implementasi yang ketiga, adanya motif orang tua yang sengaja menyuruh anak mereka bekerja di jalanan, ataupun karena faktor ekonomi. Seorang anak tidak akan melakukan pekerjaan di jalanan
jikalau tidak ada alasan yang sangat menginginkan dirinya untuk melakukan hal tersebut. Orang tua yang memang semestinya menjadi tonggak atau pondasi keberlangsungan kehidupan anak-anaknya justru menjadikan kemiskinan sebagai alasan mengorbankan anak mereka untuk bekerja demi mendapatkan uang. Hanya uang yang ada dalam pikiran dan menjadi yang terpenting. Karena dengan uang memang manusia dapat terus bertahan hidup. Para pemimpin tidak dapat menyalahkan siapa-siapa jikalau banyak manusia melakukan aksi kriminal atau kejahatan, karena kondisilah yang memaksa mereka melakukan hal tersebut. Perbenahan dari pemimpin menjadi sebuah hal yang penting, agar anak-anak dengan selayaknya hidup dengan masa pertumbuhan dan kesenangan. Mereka tidak bisa atau tidak dapat melakukannya dengan kebebasan sendiri. Mereka dibatasi dengan masalah-masalah yang ada dalam kehidupannya. Mengenai kehidupan di jalanan sendiri, diketahui bersama, pasti ada kejahatan-kejahatan yang ada, dan semuanya dikarenakan kehidupan yang kejam. Solusi yang dapat kelompok kami berikan adalah yang pertama, apabila dilihat dari orang tua si anak jalanan tersebut, orang tuanya sudah tidak ada, jadi terpaksa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya harus hidup di jalanan. Maka, solusi yang dapat kelompok kami berikan adalah dengan kehadiran dan campur tangan masyarakat sekitar untuk melakukan penggalangan dana secara bersama, yang kemudian hasil dari penggalangan dana tersebut dapat disalurkan kepada anak tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk perlengkapan dan biaya sekolah anak jalanan tersebut. Karena kalau bukan dari masyarakat, dari siapa lagi? Maka perlunya uluran tangan masyarakat sekitar agar anak jalanan tersebut mendapatkan kehidupan yang layak dan keadilan di bidang pendidikan seperti anak pada umumnya. Berikutnya adalah solusi yang kedua, yaitu perlunya relawan pendidikan. Relawan pendidikan tersebut bisa dari organisasi yang dibentuk maupun kita sebagai mahasiswa kegiatan seperti pendekatannya yang menyenangkan untuk mencegah kebosanan pada anak-anak jalanan itu. Satu hal yang penting dalam kegiatan ini adalah cara-cara kreatif untuk merebut rasa percaya anak-anak jalanan. Hal ini penting karena anak jalanan itu sering mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari polisi dan pekerja sosial. Cara kreatif untuk merebut minat anak jalanan itu adalah dengan mengadakan kegiatan belajar di alam bebas. Dalam kegiatan itu, anak jalanan diizinkan untuk berperilaku bebas seperti hanya di jalanan. Hal ini karena anak-anak itu sudah terbiasa hidup bebas tanpa aturan. Setelah berhasil merebut rasa percaya anak jalanan, langkah selanjutnya adalah mendesain kegiatan belajar yang menarik dan menyenangkan. Kegiatan belajar yang didesain para mahasiswa ini adalah belajar sambil bermain. Pendekatan dengan permainan penting karena bermain adalah dunia anak-anak dan kegiatan itu memang menyenangkan. Di samping itu, akan merangsang anak dan dalam kegiatan kreativitas, pengetahuan, perilaku sosial, ekspresi emosi yang sesuai, dan regulasi diri. Dengan hadirnya relawan baik dari mahasiswa atau masyarakat yang membuat organisasi untuk relawan peduli pendidikan anak jalanan, maka anak jalanan tersebut mendapatkan keadilan di bidang pendidikan. Kemudian solusi yang dapat kami berikan yaitu dari pemerintah. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dinyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dengan kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas. Dinas Sosial sesuai Peraturan Daerah atau Perda 12 tahun 2003 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, bahwa dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, sehingga dapat mempercepat terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Namun tidak sepenuhnya anak jalanan tersebut bisa ditanggulangi oleh pemerintah. Perlunya uluran tangan dan bantuan dari masyarakat sekitar, serta relawan seperti dari kita mahasiswa dan organisasi relawan peduli lingkungan merupakan suatu tindakan yang diharapkan untuk kepedulian terhadap pendidikan anak jalanan agar mendapatkan keadilan di pendidikan seperti anak pada umumnya. Demikianlah pemaparan
kami mengenai implementasi nilai Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab terhadap anak jalanan. Terima kasih.